Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul 'adzim wa sadaqa rasuluhu nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang utama dan yang paling utama adalah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setidaknya hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas berkah, hidayah dan taufiknya serta inayahnya kita masih mampu melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini untuk semata-mata beramal soleh dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita juga berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hari ini sedang tertimpa musibah, Allah ringankan musibahnya. Saudara-saudara kita yang hari ini sedang dijauhkan pintu hidayahnya, Allah dekatkan hidayah itu. Dan saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit, Allah segera datangkan obatnya, sehingga pada gilirannya bersama-sama dengan kita untuk bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk junjungan alam Habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Tentu dengan satu harapan bahwa kita adalah salah satu dari umat Kanjeng Rasul yang berada dalam saf terdepan, yang kelak mendapatkan syafa'at utmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi yaumin la dhilla illa dhilluh, di hari di mana tidak ada perlindungan sama sekali kecuali perlindungan yang diberikan oleh syafa'atul utmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, tidak bosan-bosan khatib senantiasa berwasiat untuk dirinya pribadi, umum untuk semua yang hadir, untuk imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Sekuat tenaga dalam posisi apapun kita berkomitmen menjalankan perintah Allah, dan sekuat tenaga pula berkomitmen menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa 1 tahun setengah kehidupan kita senantiasa diliputi oleh wabah Covid-19. Hari-hari ini kita mendapatkan kebahagiaan. Insya Allah Covid akan segera pergi dari sekitar kita. Hadirin Allah, pertanyaannya adalah, sudahkah wabah Covid-19 yang berada di sekitar kita, bukan hanya Indonesia tapi juga dunia, menjadikan ibrah buat kita? Sudahkah kita ambil hikmahnya sehingga dari semua musibah yang kita alami mengajak kita kepada kebaikan dari hari ke hari? Hadirin Allah, dalam dunia ini Allah senantiasa menciptakan sesuatu dengan berpasang-pasangan.
juga beriringan. Ketika ada kematian, Allah ciptakan juga kelahiran. Ketika ada kesusahan, Allah ciptakan juga kebahagiaan. Begitu seterusnya sebagai sunnatullah yang beredar dari zaman ke zaman. Hadirin Allah, maut sesungguhnya adalah batas dari kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah bahwa sesungguhnya setiap kita atau setiap umat ada batas waktunya, ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, dan ketika ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak ada orang yang mampu meminta untuk ditunda atau dipercepat. Hadirin Allah, bahkan malaikat pun tidak pernah meminta izin kita apabila memang pada waktunya umur kita sudah sampai saatnya. Oleh karena itu hadirin Allah, jalan terbaik yang harus kita lakukan senantiasa adalah mari setiap tarikan nafas kita bumbui, kita perbarui, dan kita indahkan dengan amal soleh, sehingga ketika Allah sudah memutus kontrak kita di dunia, ketika malaikat Israel datang untuk menjemput kita, maka dalam kebahagiaanlah kita menghadapinya. Hadirin rahimahullah, ada beberapa ayat Al-Quran yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang wajib mari kita renungkan bersama sebagai bagian dari ikhtiar kita supaya kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Yang pertama, hadirin Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa sesungguhnya setiap yang bernafas pasti akan ditimpa kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat saja diberikan dengan sempurna sebagai pelajaran. Yang kedua, Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah untuk bermaksiat, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sesungguhnya, wala tamutunna, dan jangan pernah engkau mati atau meninggal kecuali dalam posisi kita beriman atau berislam. Yang ketiga, hadinullah, adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin bahwa ajal datang kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui ayat yang pertama Allah memberitahukan kepada kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Sedangkan ayat yang kedua, hadirin rahimakumullah, Allah memerintahkan kepada kita, jikapun kita meninggal dalam posisi beriman. Sedangkan ayat yang ketiga, Allah memerintahkan kita untuk beribadah sekuat tenaga kita hingga ajal menjemput kita. Hadirin Allah, yang mesti kita lakukan adalah sebagai seorang beriman adalah bukan kematian yang menjadi hantu buat kita, akan tetapi kematian dalam posisi apakah kita nantinya, inilah yang harus menjadi ketakutan dan kekhawatiran kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim, yang menjadi penentu kita adalah akhir hayat kita.
Hadirinullah, tentu ketika kita ditanya apakah kita akan mengerti bagaimana dengan kondisi akhir hayat kita, maka jawabannya pasti kita tidak akan pernah tahu. Kita hanya punya harapan bahwa mudah-mudahan kalau kita meninggal dalam posisi husnul khotimah, inilah harapan kita. Hadirin Allah, melengkapi apa yang saya sampaikan di atas, ada satu cerita yang bisa kita renungkan sebagai bagian dari refleksi kita, sebagai kewaspadaan kita barangkali kematian akan segera menghampiri kita. Hadirin Allah, ulama salaf Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, beliau adalah seorang ulama yang sangat terkenal sebagai seorang wara, seorang ulama yang kasaf dan alim alama. Suatu ketika beliau mendapatkan kabar dari seseorang bahwa ada santrinya yang sedang sakit keras. Sebagai seorang sepuh, ada keinginan dan hasrat untuk menengoknya, maka seketika dia pun menjenguknya santri yang sedang sakit. Ketika sudah bertemu dan melihat kondisi santri yang sudah semakin parah sakitnya, secara refleks sebagai bagian dari tanggung jawab moral beliau sebagai seorang guru, beliau pun menuntun santrinya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Diulang dan diulang, tidak pernah terucap dari mulut seorang santri untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diulang tidak pernah juga diikuti, sampai kemudian sang santri berkata, "Ya Syekh, aku tidak mampu lagi mengikuti apa yang engkau ucapkan." Mendengar jawaban itu, Syekh Fudail bin Iyad merasa sedih, khawatir dan takut. Ada apa gerangan? Santri yang terkenal sebagai orang yang soleh, yang senantiasa beramal baik dan terlihat tidak seperti pernah menyakiti orang atau berbuat jahat, tapi ketika sakit sangat sulit untuk dituntun mengucapkan kalimat syahadat. Singkat kata, singkat cerita, hadirinullah, sang santri pun meninggal. Ketika meninggal, dikafani, dimakamkan, disolatkan dan seterusnya. Suatu malam, Syekh Fudail Iyad bermimpi melihat santri sedang diseret-seret oleh malaikat dan akan dimasukkan ke neraka. Seketika Syekh Fudail Iyad berkata, "Wahai santri, kenapa engkau diseret-seret oleh malaikat untuk dimasukkan ke neraka?" Mendengar itu, sang santri yang sudah meninggal dan sedang diseret-seret oleh malaikat pun berkata, "Ya Syekh, mohon maafkan aku, karena ketika aku masih di dunia, masih hidup, aku senantiasa berbuat hasud, iri dan dengki kepada teman-temanku. Bahkan tidak jarang aku juga pun mencaci, mengolok-oloknya." Hadirin Allah, dari cerita ini mari kita jaga lidah kita, mari kita jaga hati kita, supaya kita tidak gampang menuduh orang sebagai orang yang tidak baik, tapi lebih baik bagaimana kita merefleksikan diri kita, apakah kita sudah menjadi orang yang baik. Saya kira ini akan lebih baik ketimbang daripada kita menelisik kesalahan orang, apalagi sambil menyakiti hatinya. Hadirin Allah, khutbah singkat ini mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita, memberi spirit kepada kita bahwa kematian pasti akan tiba adanya. Akan tetapi kematian yang seperti apalah yang harus kita perjuangkan. Tentu kita semua berharap bahwa kita akan diakhiri oleh Allah dengan kondisi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.